Oke, baik Bapak Ibu semua, kita sudah belajar bersama di sesi satu, yaitu tentang paradigma yang betul, bagaimana cara melihat bisnis network marketing atau MLM dengan sudut pandang yang betul. Nah, saat ini kita akan masuk di sesi 2, di mana kita akan sama-sama belajar apa sih kerjanya kita dalam membangun aset yang besar. Ya, ini kita sebut dengan 7 langkah. Nah, sebelum kita membahas apa-apa saja yang ada dalam 7 langkah, nah ini kita lihat teman-teman semua, Bapak Ibu, ya, penyebab kegagalan di bisnis MLM itu biasanya sekali besar itu ada dua. Yang pertama, salah cara kerja, ngasal, nggak ada arah. Yang kedua, tidak membangun kebiasaan yang benar. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar mengikuti cara yang sudah terbukti. Dengan cara membeli satu paket yang sudah disiapkan oleh Sekolah Bisnis One Vision, di mana ada 4 CD satu buah buku. Ya, pastikan Anda beli, miliki, dengarkan, dan ikuti semua arahan yang sudah ada dalam starter pack, karena ini semua cara dalam starter pack merupakan cara-cara yang sudah terbukti membuat bisnis jaringan yang besar. Nah, yang kedua, Anda bisa pelajari ya di satu pertemuan, namanya pertemuan core meeting. Ini pertemuan bersyarat eksklusif tahap awal ketika Anda udah mulai serius membangun bisnis ini. Anda boleh tanya ke mentor Anda kapan pertemuan ini ada ya dalam waktu dekat. Nah, dalam 7 langkah sukses teman-teman, Bapak Ibu, itu ada aturan emas, kita sebut the golden rules. Anda mesti tanamkan ke dalam pikiran Anda bahwa ini adalah bisnis saya sendiri. Sepenuhnya kondisi bisnis itu tergantung saya sendiri, bukan tergantung upline, bahkan mungkin bukan tergantung tim atau dolen-dolen kita. Jadi yang perlu kita lakukan, fokus sepenuh hati, berusahalah mandiri secepat mungkin. Semakin cepat Anda bisa melakukan bisnis secara mandiri, semakin cepat bisnis Anda menjadi besar. Jika Anda tidak mengerti, tidak tahu, segera cari tahu. Apapun satu hal yang kecil maupun yang besar, entahkah itu kendala, Anda segera cari tahu jawaban atau solusinya lewat mentor-mentor Anda, upline aktif Anda, atau mungkin beberapa tim orang yang berada di jaringan kerja Anda. Nah, 7 langkah sukses. Yang pertama adalah impian dan sikap positif. Ini merupakan 95% penentu kita berhasil di bisnis network marketing. Nah, kita tidak akan bahas bagaimana secara detail tentang impian dan sikap positif karena sudah dijelaskan dalam satu CD, khusus dijelaskan oleh peringkat tertinggi di Indonesia dengan orang penghasilan terbesar di salah satu di Asia Pasifik. Bapak Luis Tendean sudah menjelaskan secara detail bagaimana memiliki impian dan sikap positif di bisnis ini. Dan nanti di sesi 4 di hari pertemuan NDT, kita juga akan mendengar sharing dari salah satu teman kita, apa impian yang dia miliki dan yang ia ingin capai dari bisnis ini. Kita akan belajar nanti di sesi terakhir. Kita lanjut langkah kedua, yaitu pemakai produk. Nah, seorang wirausahawan pasti menggunakan produknya sendiri. Anda bayangkan ya, tentu tidak mungkin seorang CEO perusahaan mobil mewah Mercedes-Benz tiba-tiba memakai mobil kendaraan pribadinya merek Toyota. Itu mustahil teman-teman. Kemudian juga seorang pebisnis, dia menjual bahan pokok beras, tapi justru dia membeli beras yang untuk dimakan dia dan keluarga justru di toko beras orang lain. Nah, itu tentu suatu hal yang lucu. Nah, begitu juga di bisnis ini. Anda sebagai pebisnis TIENS, membangun aset di TIENS, gunakanlah minimal 3 produk setiap bulan. Nah, kenapa pentingnya Anda menjadi seorang pemakai produk? Yang pertama ya jelas kita menjaga aset yang terpenting itu kesehatan. Kemudian kita lebih mengenal produk bisnis kita sendiri ya. Usahakan Anda mencoba semua jenis produk teman-teman biar Anda mengerti, merasakan dan merasakan khasiatnya dan Anda bisa bercerita. Kemudian tentunya duplikasi jaringan. Orang yang biasa mengkonsumsi produk, biasanya jaringan mereka itu juga terbiasa mengkonsumsi produk. Langkah kedua. Langkah ketiga, kita mulai membuat daftar nama. Nah, disinilah kita mulai mempersiapkan membangun aset yang besar. Ya, daftar nama adalah orang-orang yang nantinya akan kita ajak bergabung di dalam organisasi bisnis kita. Nah, yang paling penting di saat Anda membuat daftar nama, pertama ditulis. Kenapa? Ya, karena manusia sifatnya pelupa. Saran saya tetap dibukukan walaupun di handphone kita itu sudah banyak sekali daftar nama. Tujuannya biar Anda lebih terdata. Nah, kemudian jangan pilih-pilih di awal ya karena nanti ada metode dalam memilihnya. Nah, rata-rata dalam praktek 1 menit
itu banyak orang yang bisa menulis 7 sampai belasan nama. Nah, kalau seandainya Anda dikasih 30 menit, biasanya pasti bisa menulis 50 nama orang yang kita kenal. Nah, Anda coba bayangkan 50 nama yang Anda kenal, mereka tentu juga bisa menulis 50 nama orang yang mereka kenal. Jadi dari 50 orang yang Anda kenal, itu potensinya ada 2.550 nama. Anda bayangkan, jika ini kita garap dengan serius dalam waktu 1 tahun aja, teman-teman, itu Anda sudah punya bisnis raksasa dengan mungkin memiliki tim ratusan bahkan sampai ribuan orang. Nah, bagaimana cara memilah-milahnya? Nah, ini kita bisa menggunakan dengan metode FAST. Ini metode memprioritaskan daftar nama yang siapa yang harus kita presentasi secepatnya, siapa nanti orang yang kita minta bantu dengan tim kita melakukan presentasi di awal, siapa nanti orang-orang yang mungkin kita prioritaskan di akhir. Nah, kita bisa menggunakan metode FAST ini. Nah, tidak akan kita jelaskan sekarang, karena nanti detailnya Anda bisa bertanya ke mentor Anda, dan juga sudah dijelaskan sangat detail di dalam starter pack. Jadi sekali lagi, miliki starter pack dan mendengarkan cara membuat daftar nama. Nah, setelah Anda punya daftar nama, kita mulai masuk langkah keempat dari 7 langkah sukses, yaitu membuat janji bertemu. Nah, tujuan membuat janji bertemu hanyalah mendapatkan janji bertemu, bukan untuk menjelaskan bisnis. Banyak kesalahan orang di awal dalam membangun aset, ya, yaitu adalah terjebak menjelaskan dalam kontak pertama membuat janji temu. Nah, akhirnya ya ini dia, ya akhirnya gagal. Nah, keuntungan membuat janji apa? Pertama, jelas menghemat waktu Anda. Yang kedua, mengetahui apakah prospek Anda siap menerima Anda atau tidak. Ya, Anda bayangkan kalau Anda nggak buat janji temu, kemudian Anda main ke tempat saudara Anda, teman kerja Anda, ternyata mereka nggak ada di rumah. Atau mereka ada di rumah, tapi waktunya tidak pas, mungkin lagi kemalangan, lagi ada pesta, atau lagi sudah ada kegiatan. Jadi mereka tidak nyaman ketika kita datang ke rumah. Nah, itulah tujuan kita membuat janji temu. Nah, Anda mungkin nanti bisa sesuaikan dengan membuat janji temu dalam versi online ya. Nah, contoh membuat janji pun sudah dijelaskan sangat lengkap di dalam starter pack. Bahkan ada beberapa contoh kasus dalam membuat janji yang baik. Sekali lagi, pastikan Anda miliki dan mendengarkan starter pack. Nah, kita membuat janji untuk melakukan langkah kelima dari 7 langkah, yaitu presentasi. Presentasi adalah menjelaskan bisnis ini ya. Kita memberikan informasi bisnis ini kepada prospek yang kita undang tadi. Nah, jenis presentasi itu ada 2 secara garis besar. Pertama, one on one, di mana kita melakukan presentasi kepada 1 orang prospek. Jadi Anda sendiri dan prospeknya ada 1 orang. Nah, kemudian ada namanya home meeting, di mana kita melakukan presentasi lebih dari satu orang prospek. Nah, ini sangat kita rekomendasi biasanya kita adakan di rumah ya, karena selain lebih murah, simple, dan semua orang juga bisa melakukan. Nah, apa yang harus kita siapkan sebelum melakukan home meeting? Pertama, jelaskan pakaian rapi, sesuaikan dengan audiens Anda. Kalau Anda yang anak SMA atau kuliah, ya Anda bisa menggunakan pakaian casual rapi. Kalau mungkin forumnya atau undangan Anda seorang profesional atau seorang yang sudah up level ya, mereka sudah punya penghasilan bekerja, tentu Anda bisa menggunakan kemeja dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan audiensnya. Kemudian siapkan alat-alat bantu presentasi, boleh flip chart, laptop, mungkin memakai infocus, tapi di awal cukup menggunakan flip chart atau laptop saja. Anda boleh siapkan produk-produk untuk demo dan lain-lain. Nah, biarkan ruang tamu seperti apa adanya. Anda tidak perlu mengeluarkan semua kursi, kemudian menyewa tenda, menyewa kursi seperti orang pesta. Nggak perlu, teman-teman. Anda cukup siapkan dan undang orang sesuai dengan tampungan rumah Anda ya. Kalau rumah Anda mungkin cukup untuk 5 orang, 10 orang, ya Anda cukup undang angka yang seperti itu. Nah, hindarkan apa-apa yang bisa mengalihkan fokus seperti anak kecil, TV, telepon, binatang peliharaan yang bisa nanti mengganggu fokus prospek kita. Nah, catatan penting dalam home meeting, mulailah tepat waktu. Kemudian tuan rumah wajib memperkenalkan pembicara sebelum memulai sesuai dengan starter pack. Ya, ini jika Anda dibantu oleh mentor Anda. Tunjukkan sikap respect kepada pembicara. Ya, tugas Anda simple, tujuannya adalah memberikan power, memperlihatkan kepada prospek bahwa pembicara kita ini atau mentor kita ini adalah orang yang penting untuk didengarkan. Nah, segeralah melakukan belajar presentasi, teman-teman. Anda bisa belajar dan melihat mentor Anda untuk melakukan presentasi, dan segeralah belajar melakukan presentasi sendiri. Ya, presentasi Anda yang pertama
ya, kemudian pasti akan jauh lebih baik presentasi Anda yang kedua, ketiga, ke-10 dan seterusnya. Nah, presentasi sudah kita lakukan, kita mulai masuk langkah ke-6 dalam 7 langkah, itu follow up. Follow up adalah tindak lanjut setelah presentasi. Prinsipnya, presentasi adalah menanam, follow up adalah memanen. Anda jangan sampai berpikir banyak orang akan bergabung langsung setelah presentasi. Ya, itu mungkin terjadi, tapi rata-rata orang bergabung itu dalam langkah ke-6 atau kita sebut dengan follow up. Nah, waktu ideal melakukan follow up itu baiknya adalah langsung setelah melakukan presentasi atau maksimal 2 kali 24 jam setelah presentasi. Kenapa? Karena jawabannya, ya, kemampuan manusia mengingat informasi itu hanya 2 kali 24 jam. Jika lebih, biasanya mereka sudah lupa. Ya, dan Anda harus menjelaskan ulang, ya. Nah, artinya butuh effort, butuh tenaga yang lebih. Nah, pelajari cara tindak lanjut yang benar melalui upline aktif Anda, karena tidak ada standar baku dalam melakukan follow up, karena ini fleksibel, biasanya akan terbentuk pola dari pengalaman. Makanya penting Anda untuk minta bantu kepada mentor Anda mencontohkan bagaimana cara follow up. Dan ingat, rata-rata orang itu banyak bergabung di langkah yang ke-6 ini, follow up. Nah, langkah yang ke-7, oke, baik. Sebelumnya kita lihat nih, dalam tindak lanjut, ya, target kita itu ada 2, teman-teman. Pertama, Bapak Ibu semua, ya, itu orang yang bergabung itu nanti akan masuk 2 kategori. Mereka aktif mengkonsumsi produk maupun dalam membangun jaringan. Kemudian ada yang bergabung hanya ingin mendapat diskon, kita sebut dengan konsumen. Ya, it's okay, nggak ada yang masalah, follow up Anda berhasil. Nah, jika tidak bergabung, itu bukan berarti Anda gagal. Anda minta lagi, ya, arahkan lagi. Jika si orang ini tidak bergabung, Anda boleh minta referensi. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, jika tidak tertarik dengan konsep bisnis, nggak ada masalah, tapi boleh nggak saya minta 3-5 orang yang kira-kira bisa saya ajak cocok dengan bisnis ini. Nah, Anda boleh minta kontak nomor WA orang-orang tersebut. Nah, jika dia sudah memberikan dan masih belum mau bergabung, Anda bisa arahkan pelanggan. Ya, mungkin waktu bisnis ini belum cocok Anda jalankan saat ini, tapi produk kita bagus. Anda bisa coba produk-produk kita yang sesuai dengan keluhan. Nah, jadi inilah goals dalam kita follow up. Jadi tidak ada follow up yang gagal. Jika orang tidak bergabung, bukan berarti follow up kita gagal. Ya, kita bisa mengambil referensi orang-orang yang cocok jalankan bisnis ini dari data nama mereka, atau yang kita bisa juga tawarkan sebagai pelanggan. Nah, untuk pelanggan, Bapak Ibu teman-teman semua, milikilah target untuk segera memiliki 10-20 pelanggan. Dan Anda bikinkan daftar nama khusus, tujuannya apa? Supaya terdata. Ya, contoh mungkin dia keluhannya asma. Mungkin produknya udah habis dalam minggu ini. Anda bisa ingatkan 3-4 hari sebelum produknya habis, Anda bisa ingatkan untuk nambah order lagi. Atau Anda bisa juga, dia sudah beli produk sudah mengkonsumsi dalam waktu 4 hari. Anda boleh bangun hubungan, ya, bagaimana keluhan, bagaimana dampak positif setelah menggunakan produk kita selama 4 hari, Pak. Nah, Anda boleh minta testimoni positif dari mereka. Nah, targetkan dari pelanggan saja, itu jika Anda melakukan bisnis yang benar, ya, dalam setiap bulan Anda bisa memiliki omset 2.000 sampai 3.000 PV. Bahkan dalam mitra kami ada yang bisa mencapai 5.000 bahkan sampai 15.000 hanya dari pelanggan saja. Ya. Kerjanya berat hanya dalam arti kata Anda cukup bekerja ekstra sampai mendapatkan pelanggan. Ketika Anda sudah memiliki pelanggan, Anda sudah punya omset tetap setiap bulannya, Anda bisa fokus dalam membangun tim saja, Bapak Ibu teman-teman semua. Kita masuk langkah terakhir dalam 7 langkah sukses, yaitu alat bantu. Nah, tujuan menggunakan alat bantu jelas, namanya alat bantu, yaitu mempermudah kita dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua, tujuannya adalah memastikan duplikasi berjalan dengan cepat dan sempurna kepada tim kita. Nah, jenis-jenis alat bantu, yang pertama ada buku-buku positif. Anda bisa baca 2 buku wajib ini, ada 4 buku yang di depan kita, ya. Pertama, Berpikir dan Menjual Besar, dari karangan David Jeswat. Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, karangan Dale Carnegie. Ada 2 buku dari Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant dan Business School. Ini buku positif, Anda miliki, Anda baca, dan Anda bisa duplikasikan juga kepada tim Anda. Ini membantu kita dan tim kita melihat pola pikir yang benar dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua ada CD audio, Anda miliki starter pack yang seperti saya jelaskan di awal. Yang kedua ada namanya NetP, ini program berlangganan setiap bulannya. Anda bisa pilih 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ini dimana kita membayar di awal dan nanti kita akan mendapatkan setiap bulannya 2 CD audio tentang informasi update terbaru dari bisnis ini. Ini dahsyat sekali teman-teman. Anda bisa miliki dan duplikasikan ke tim Anda. Berikutnya, apa yang bisa kita gunakan alat bantu pertemuan?
pertemuan bisa kita bagi dua. Ada umum, ya umum itu ada menamai pertemuan OP. Ini biasanya diadakan setiap minggu di kota-kota ya. Anda bisa hubungi mentor Anda yang ada di kota Anda. Ini akan membahas tentang 2 kunci sukses. Kemudian NDT seperti pertemuan hari ini biasanya diadakan 1 bulan. Kemudian Vision Seminar ini diadakan per 2 bulan, per 3 bulan, atau per 4 bulan. Nah, kalau Anda ingin mengerti menjalankan bisnis ini, hadirlah di pertemuan umum. Tapi kalau Anda ingin cepat berhasil di bisnis ini, Anda selalu hadir di pertemuan bersyarat dengan cara penuhi syarat-syaratnya. Paling basic pertemuan core meeting, ini biasanya diadakan 1 jam sebelum NDT. Kemudian ada namanya core producer meeting. Ini syaratnya lebih tinggi lagi. Kemudian ada Royal Weekend. Royal Weekend ini biasanya diadakan setahun itu 2 kali, biasanya di regional ya, di 5 sampai 8 kota besar di Indonesia, berkumpul bermain bersama 2 hari 1 malam di pertemuan Royal Weekend. Dan paling puncak adalah pertemuan Crown Life. Ini pertemuan paling tinggi, paling bergengsi untuk taraf TNS dan One Vision Indonesia. Pastikan Anda belajar nanti ke mentor Anda bagaimana Anda bisa lolos ke semua pertemuan-pertemuan ini. Nah, pastinya ada core meeting dan core producer meeting, karena kita akan belajar di core meeting kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun. Ya, dan juga prinsip dasar di core meeting di 1 jam sebelum NDT. Kemudian di CPM, update ilmu-ilmu terbaru dari bisnis ini setiap bulan diadakan, dan Anda pastikan juga belajar. Nah, itulah kita sebut 7 langkah kerjaan kita dalam membangun aset. Nah, kemudian arahnya bagaimana? Arahnya kita mengikuti yang namanya parameter business One Vision. Kenapa perlu arah? Anda sudah melakukan hal benar, tapi salah arah, ya ujungnya juga tidak sukses. Nah, ikutilah arah yang benar. Kita sebut dengan PBO. PBO adalah kunci keberhasilan kita memiliki aset besar, karena ini terus berkembang dan mudah diaplikasikan oleh tim. Jadi mulailah dari diri Anda menjadi seorang CP setiap bulannya. Saya tidak akan jelaskan detail, ada beberapa syarat untuk menjadi CP. Pertama, Anda harus jadi membership silver, kemudian memiliki starter pack dan berlangganan IP, melakukan presentasi 8 kali per bulan, Anda belanja pribadi dari omset jualan Anda 650 PV, dan memiliki omset 3000 PV baik dari Anda pribadi dan tim. Setelah Anda bisa melakukan menjadi CP, duplikasikan ke 3 orang tim Anda bisa menjadi CP, dan Anda menjadi royal. Dan duplikasikan terus, 3 orang menjadi royal, Anda menjadi crown. Anda sudah bisa mengikuti Crown Life. Kalau Anda sudah royal, bisa mengikuti namanya Royal Weekend. Anda bisa naik lagi menjadi ambassador, dan yang paling bergengsi yaitu Majesty. Nah, inilah alur langkah mengukur stabilitas aset yang Anda bangun dengan parameter Business One Vision. Nah, ada hukum-hukum yang berlaku dalam bisnis ini, teman-teman. Pertama, hukum dadu. Ya, bila lemparan awal kita tidak berhasil mendapatkan angka 6, maka peluang berikutnya akan jauh lebih besar untuk kita mendapatkan angka 6. Nah, sama, bila presentasi di awal Anda tidak mendapatkan downline leader, maka peluang untuk mendapatkannya di presentasi berikutnya itu semakin besar. Jadi ya lempar aja, keep rolling, lakukan terus presentasi terus, pasti Anda akan mendapatkan downline leader. Nah, kemudian hukum bilangan yang besar. Ya, semakin banyak orang yang ada presentasi, semakin banyak orang yang akan bergabung. Ini udah pasti, teman-teman, ya. Akan lebih banyak orang yang akan bergabung jika Anda melakukan presentasi lebih besar. Contoh, Anda presentasi ke 10 orang, mungkin akan bergabung 2-3 orang. Jika Anda melakukan presentasi ke 100 orang, mungkin akan bergabung 10 orang. Jadi lakukan aja jumlah angka yang banyak. Fokus ke angka yang banyak dulu. Nanti kualitas akan menyusul. Nah, ini hukum 10-80-10. Ini biasanya selalu akan terjadi dalam bisnis Anda, ya, jika dilakukan dalam jumlah yang banyak. Contoh, Anda melakukan presentasi ke 10 orang. Rata-rata 10% itu langsung gabung. Wah, saya tertarik, saya oke, saya langsung gabung. Apakah Anda gagal? Tidak. Lakukan langkah berikutnya, itu follow up. Anda follow up lagi ke beberapa orang, dan rata-rata 80% orang bergabung ke follow up, dan mungkin beberapa di antaranya butuh beberapa kali follow up. Seperti saya gambarkan diri saya sendiri 1 tahun di follow up, Bapak Ibu teman-teman semua. Dan ingat, akan ada 10 orang itu yang gak akan bergabung. Walaupun Anda udah liatin bukti, walaupun Anda sudah berhasil, Anda sudah bisa, bahkan mungkin Mr. Lee datang ke dia untuk ngajakin bergabung di TIAS, tetap nggak akan join. Ya nggak apa-apa, teman-teman. Ya seperti itulah hukum 10-80-10. Lakukan dalam jumlah yang banyak. Nah, sikap terhadap perjuangan. Ya, quitters ini adalah golongan-golongan orang yang gampang menyerah. Dia tertarik jalankan di sini, dia coba, terbentur sekali 2 kali, wah kayaknya saya nggak cocok. Itu orang-orang gagal. Kemudian ada orang campers, dia mencoba sekali 2 kali, mungkin sudah punya bonus,
wah kayaknya bonus 500.000 udah cukup buat saya Pak, saya nggak usah sukses lagi. Itu kita sebut campers, dia nyaman di kondisi bisnis yang begitu-begitu aja. Tapi ada beberapa orang yang tipikalnya climbers, orang yang berjuang, terus berjuang, nggak pernah puas mencapai level terbaik dalam diri dan bisnisnya, kita sebut dengan climbers. Wah kan susah Pak, betul, mendaki gunung, mencapai puncak itu susah. Tapi ingat teman-teman, akan jauh lebih susah kalau kita hidup miskin. Ada pilihan yang mana? Ya, saran saya, pilihlah mentor seorang climbers, orang yang nggak pernah menyerah dan terus berjuang. Ya, sikap terhadap perjuangan teman-teman. Kemenangan terbesar bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, tapi kemenangan terbesar adalah ketika memutuskan kita bangkit dalam setiap kali jatuh. Ini adalah sebuah video motivasi, ya, bagaimana kita terus berjuang. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, berakhir sesi 3, sesi 2 ini, dan kita akan belajar di sesi 3. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.